Karena pandemi di Indonesia masih makin tinggi, maka orang Indonesia dilarang pergi ke 5 negara ini, yang pastinya juga berimbas pada CPMI atau Calon Tenaga Kerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Dilansir dari Suara BMI, pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga mereda membuat sejumlah negara memutuskan untuk menutup pintu wilayahnya bagi pendatang yang berasal dari negara-negara tertentu yang memiliki kasus virus corona di atas 150.000 jiwa. Info dari kompas.com tanggal 8 September berikut ini adalah 5 negara yang mengeluarkan larangan berkunjung bagi warga negara asing atau WNA termasuk warga negara Indonesia karena kasus virus corona COVID-19 di Indonesia hingga hari ini jumlahnya mencapai 197.000 lebih. Negara yang pertama adalah Malaysia. Malaysia tidak mengizinkan pendatang dari 23 negara yang memiliki kasus COVID-19 di atas 150.000 untuk memasuki wilayahnya mulai hari Senin 7 September 2020 dan dari ke-23 negara yang disebutkan itu, Indonesia merupakan salah satu di antaranya. Jadi WNI yang berniat datang ke Malaysia mulai hari ini tidak akan diberikan izin hingga batas waktu yang belum ditetapkan. Berikutnya, negara yang kedua adalah Arab Saudi. Berdasarkan informasi IATA Travel Center, Senin 7 September 2020, Arab Saudi belum membuka pintunya bagi penerbangan internasional manapun termasuk dari Indonesia. Pengecualian diberlakukan bagi penerbangan yang sifatnya teknis, kemanusiaan, medis, dan evakuasi, serta penerbangan repatriasi. Penerbangan-penerbangan internasional itu masih diperbolehkan, hanya saja harus mendapatkan persetujuan dari otoritas Bandar Udara Gajah. Next adalah Brunei Darussalam. Negara kerajaan ini melarang kunjungan dan transit di wilayahnya pada seluruh warga negara asing atau WNA termasuk WNI. Jika ada WNA yang memiliki keperluan mendesak dan harus pergi ke Brunei Darussalam, maka disarankan membuat permohonan ke Jabatan Imigrasi dengan menyampaikan formulir permohonan dan dokumen pelengkap. Selanjutnya adalah negara Jepang. Negeri matahari terbit ini mengeluarkan larangan perjalanan atau berkunjung bagi warga negara asing yang berasal dari lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Larangan ini bersifat sementara dan tetap diberlakukan pengecualian. Artinya, jika ada kepentingan tertentu yang mendapatkan izin untuk masuk, maka seseorang tetap bisa masuk ke Jepang. Oke, yang terakhir adalah negara Australia. Negara ini juga tidak bisa dikunjungi oleh WNI. Dikutip dari informasi yang tercantum dalam aplikasi Safe Travel milik Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, per tanggal 20 Maret 2020, Australia mengumumkan larangan masuknya seluruh warga negara asing ke wilayah negerinya. Sebelumnya, Australia hanya memberlakukan larangan tersebut bagi sejumlah negara yang memiliki kasus infeksi tertinggi seperti Cina, Iran, Italia, dan Korea Selatan. Yap, itulah guys kelima negara yang hingga saat ini masih belum membuka wilayahnya untuk umum ya. So buat teman-teman CPMI yang mungkin ingin masuk bekerja Indonesia. Saya juga sedang berjuang keras untuk merubah mindset setiap orang. Dulu kalau bicara PMI atau PKI dulu dianggap masalah. Saya katakan tidak. PMI itu aset.
Mereka adalah pahlawan devisa, mereka adalah pejuang negara yang sumbangkan oleh saudara-saudara nanti misalnya termasuk yang sudah 2009 terakhir 159 triliun. Saya pejabat negara, para menteri, anggota DPR, pejabat negara lihat. Tapi kami bukan penyumbang devisa. Kami yang menikmati uang rakyat, uang saudara-saudara. Maka totalitas saya perintahkan jajaran. Pekerja bagi PMI adalah kita. Kita ini pekerja. Kalau saya pribadi sering menyebut pejabat negara itu babu, budak, dan pelayan rakyat. Karena kita memang digaji oleh rakyat. Kita makan uang rakyat. Kita mendapatkan fasilitas dari rakyat. Jadi selalu saya perintahkan berikan pelayanan dengan penuh rasa hormat. Kalau ada masalah dengan pelayanan yang dialami, lapor saya langsung. Saya selalu menyampaikan nomor handphone saya kepada siapapun di Facebook, ya, di tempat-tempat acara seperti ini. Saya tidak menginginkan ada perlakuan tidak hormat lagi kepada para pekerja. Kemarin saya baru menandatangani, ya, di bandara 5 HAM fasilitas pelayanan VVIP untuk PMI. Dulu kalau PMI datang terlantar, keleleran, nggak tahu siapa yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi. Disembelih lagi, diperas lagi oleh para penjahat-penjahat. Ketika datang di tanah air, menyedihkan bagi saya, bagi kita semua. Dulu ada pemaksaan PMI tukar dolar di tempat tertentu. $1 13.000, dikasih ke PMI 10, 3.000 hengki-pengki. Korupsi orang-orang tertentu. Mungkin juga orang PP2 ini terlibat di dalam. Dulu PMI diarahkan naik jasa travel tertentu, diperas lagi di situ, ya, dengan harga yang tidak wajar. Ke Lampung, ke Jawa, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Di tengah jalan diancam lagi oleh supirnya untuk nambah, kan begitu prakteknya dulu. Kalau nggak ditungguin di tengah jalan, nah, kejahatan ini nggak boleh terjadi lagi. Jadi kita kemarin menandatangani ada loans. Ya, jadi yang menikmati loans siapa sama ini? Orang berduit, katanya pengusaha. Ada pengusaha banyak juga jadi penjahat tidak begini, tapi menikmati loans. Pejabat tinggi negara menikmati loans. PMI berjuang di sini. Ada loan yang kita siapkan, tempat rehat, tempat istirahat, nyaman, pusat informasi di loan itu. Ya, butuh informasi tanya di loan. Insya Allah nanti di hari Minggan Jai 18 kita loansnya kita resmikan, infonya sudah ada. Kemudian kalau masuk bandara itu ada helpdesk. Ya, saya baru 4 bulan setengah memimpin badan ini. Menyedihkan, ada helpdesk, PMI datang, dilayani imigrasi, kalau masuk ke PMI nggak tahu dia ini siapa, mejanya hanya 1 meter panjangnya, suka ini helpdesk. Sekarang helpdesknya mulai lagi 5 meter, ya, jadi langsung di atasnya saya minta ditulis besar, selamat datang pejuang devisa negara, pekerja migran Indonesia, pusat pelayanan pertama ada. Ya. Kemudian semua media seperti sini di bandara itu akan menjadi pusat informasi, ya, sama dengan iklan lagi, promosi. Ya. Kemudian kita punya 5 booth di sana, yang booth itu akan memasarkan hasil produk dari TNI Purna. Kan keren TNI Purna. Ya, ada yang sudah ekspor, ya, hasil kerajinan dan usaha rumahan mereka. Ada 5 booth di bandara. Ya, dan mudah-mudahan untuk upaya-upaya kita untuk memberikan perlindungan negara semakin maksimal, pelayanan semakin optimal, mindset perilaku jajaran juga harus sudah berubah. Ya, bahkan saya itu sering ngomong nggak boleh di hadapan PMI itu ini boleh suara keras oleh pemerintah, saya nggak suka. Gunakan tangan dengan jari begitu atau jempol silakan, nggak boleh. Ya, kita ini baru, kita ini pelayan bagi saudara-saudara. Itu mindset dan doktrin saya kepada seluruh jajaran. Kita makan uang rakyat, kita makan uang saudara-saudara. Ya, kita pelayan. Jadi kalau ada nanti siapapun sudah kita yang bekerja, diajak, ya, negara memberikan fasilitasi. Yang dihindari adalah berangkat dengan cara ilegal, tidak resmi. Ya, semua kasus konsulan hukum, semua kasus ekonomi sosial, deportasi, pemutusan hubungan kerja, kekerasan fisik, kekerasan seksual yang dialami oleh TNI, ya, pelamunan, ya, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang belum dibatas. Kalau ABK lebih menyedihkan, jam kerja 22 jam, berarti istilahnya 2 jam. Ini kenapa? Karena mereka memang di luar koridor perlindungan negara, ada masalah, baru melapor ke KBRI, baru kita tahu. Tapi jika melalui keberangkatan resmi seperti ini, itu sudah terdetek lagi. Kita sedang mengembangkan sistem di PP2 ini.
Nanti ada aplikasi panik button. Kalau ada masalah yang mengancam keselamatan jiwa darurat, tetap langsung panik button bisa muncul tanda merah, bisa ditiru. Ini pengembangan modernisasi sistem. Jadi ajak semua keluarga untuk bekerja bermodernisasi dengan cara yang resmi. Ya, selamat ya untuk OPP, selamat nanti tiba di negara penempatan, selamat menjadi duta Indonesia. Ya, kita yang membanggakan kita semua. Terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.